Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Nama saya Faria Uzan Akbar dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang mendalami materi tentang pajak. Nah, tugasnya itu membuat identifikasi analisis pada sistem perpajakan dengan meninjau salah satu layanan pajak yang ada di Indonesia. Jadi nantinya kita akan menganalisis atau mengidentifikasi salah satu aplikasi pajak yang ada di Indonesia. Pertama, mari kita mengenal apa itu perpajakan. Perpajakan adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang dipakai untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pajak menjadi sumber utama pemasukan negara. Dalam sistem perpajakan, sistem orang yang sudah memenuhi syarat wajib punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP ini seperti KTP, tetapi dia untuk pajak digunakan sebagai identitas resmi saat melaporkan dan mengurus kewajiban pajak. Oke, di sini saya memilih aplikasi M-Pajak untuk mengidentifikasi analisis nantinya. M-Pajak adalah aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang bisa diunduh di smartphone. Aplikasi ini memudahkan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan seperti cek dan validasi NPWP, pencarian kantor pajak terdekat, serta melihat berita terbaru tentang pajak dan juga berbagai informasi lainnya. Jadi dengan M-Pajak kita bisa mengurus kebutuhan pajak lebih praktis langsung dari HP. Oke, mungkin langsung kita pajak, langsung kita pajak, langsung kita buka aplikasi M-Pajaknya. Di sini saya sudah membuka emulator saya. Oke, kita dulu di sini. Oke, kita udah masuk ke aplikasinya. Di sini ada bagian beranda. Bisa kita lihat di sini updatean-updatean terbaru dari M-Pajak, ada hasil survei, penilaian integritas, standar pelayanan, dan semacamnya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih tahu lebih lanjut, bisa diklik dan mungkin dibawa ke website atau semacamnya. Di bawahnya ada tenggat pajak. Coba kita lihat semua. Oke, tenggat pajaknya ini mencakup mungkin bulan ini ya, karena bulan ini tuh dia bulan September. Oke, 15 sampai 30 September ada tenggat pajak atau tenggat pajak-pajak terdekatnya ada apa aja, kayak 15 September pembayaran SPT masa PPN masa Agustus 2025, terus juga di 15 September juga ada pembayaran SPT masa PPH masa Agustus 2025, dan juga pembayaran pemungutan bea materai masa Agustus 2025, pelaporan SPT masa pemungut bea materai masa Agustus 2025, dan 20 September ada pelaporan SPT masa PPH masa Agustus 2025, dan terakhir ada di tanggal 30 September pelaporan SPT masa PPN masa Agustus 2025. Oke, di sini ada data tenggat pajak ya. Oke, selanjutnya ada KPP, yaitu kantor pajak apa itu? Lupa saya, kantor pajak terdekat. Bisa teman-teman lihat di peta juga. Jadi bisa teman-teman akses kantor-kantor yang terdekat. Ini mungkin yang terdekat dari rumah saya ya, yaitu di Tower Jalan Kebon Sirih nomor 45 Jakarta Pusat. Sini juga ada jaraknya ada 0,1 kilo, 0,5 kilo, dan lain-lain. Selanjutnya ada peraturan perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan. Coba kita cek ya. Dan selengkapnya. Oke, ada detailnya, ada nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak penambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 2 September 2025. Di sini ada tanggal peraturannya terbit di 26 bulan Agustus tahun 2025, dan status peraturannya masih aktif di sini ya. Lo bisa lihat versi web. Page. Oke, ada error di sini ya. Bisa kita close mungkin. Oke, di sini ada peraturan lain, keputusan Menteri Keuangan.
bla bla bla, coba lihat semua. Oke, dibawa ke website ya, www.pajak.go.id. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita udah masuk ke websitenya nih. Udah peraturan, daftar tarif bunga, aplikasi perpajakan, formulir perpajakan, informasi publik, daftar informasi publik, anggaran dan realisasi keuangan, transparan kinerja Ditjen Pajak, layanan digital PPID, pengaduan penyalahgunaan wewenang, penyediaan pembicara pembahas atau moderator pada kegiatan salah satu standar pelayanan di lingkungan Direktorat Pajak Internasional, ada tema, ya cukup lengkap di websitenya ya. Saya baru tahu ada website sendiri dari aplikasi yang pajak ini atau DJP. Dokumen di sini kita masuk ke dokumen peraturan ya. Sebentar, sorry teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ke dokumen peraturan. Di sini cukup lengkap dan bisa teman-teman filter di sini. Kayak bea materai, mungkin jenis dokumennya, semacamnya, nota dinas direktur. Bagi teman-teman yang ingin cari dokumen peraturannya, teman-teman pilih juga tanggal peraturan dan juga tanggal lainnya. Ya, terus bisa diklik cari ya. Sini cukup lengkap. Ada beranda, orang pribadi, karyawan instansi pemerintah, konsultan pajak, coba gitu. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan. Oke, PJAP, badan, pada daftar, hitung, lapor, dan juga bayar ya. Orang pribadi, daftar, hitung, lapor, sama pembayaran dan penyetoran pajak. Coba, Anda dapat melakukan pembayaran penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi. Oh, ini kayak cara bayar ya. Sangat lengkap di sini. Orang pribadi melakukan kegiatan bebas, mungkin hak dan kewajiban. Teman-teman mungkin yang masih bingung tentang perpajakan, bisa teman-teman cek di website dari M-Pajak ini sendiri. Ini sangat lengkap ya. Kalau kita bisa bedah satu-satu ini akan panjang videonya. Dan kita kalkulator pajak, saluran pengaduan, informasi koreksi DJP, aplikasi kunjung pajak, terus pajak, layanan informasi publik. Oke, cukup lengkap, bukan cukup lagi, ini lengkap banget sepertinya ya. Aplikasi perpajakan, kita lihat halaman aplikasi perpajakan. Oke, di sini ada aplikasi perpajakannya serta tanggalnya. Mungkin tanggal terbit atau tanggal apa saya kurang paham ya teman-teman. Tentang perpajakan ini saya kurang paham jujur. Edukasi pajak, belajar pajak. Oke, menarik. Ikuti berbagai event menarik DJP, teman-teman. Ada berita juga, update berita terbaru seputar perpajakan, relawan inklusi BDS dan lain. Oke, di sini ada khusus ya portal edukasi yang dimana bisa untuk usernya mulai belajar tentang pajak itu sendiri. Oke, berita. Oke, mungkin semacam berita-berita. Ya, benar sekali. Berita video, event, games. Ada games nih teman-teman. Wah, gila ada games ya. Games pajak gak kalah seru. Kayak saya kurang paham jujur game pajak. Hah, ini bentuk game. Oke, saya nggak mau lebih lanjut, takutnya lebih lama ya, lebih dalam lagi nanti. Tapi gila ada gamenya teman-teman. Wah, gila gila. Ini website lengkap dari DJP langsung, bisa teman-teman cek ya. Tadi apa ya halaman websitenya? Berapa? Ini https://pajak.go.id indeks PHP ID indeks pajak ya. Ini lengkap banget sampai ada gamenya dari teman-teman. Edukasi pajak juga ada, belajar pajak tadi yang sudah kita buka, dan masih banyak yang lainnya. Kalau
yang tadi saya bilang kalau saya bedah semuanya ini akan jadi video yang sangat panjang. Oke, mungkin kita cukup browsernya. Kembali ke aplikasi ya. Bahkan kamera saya ke atas lagi. Sorry teman-teman. Oke, tadi udah ke peraturan perpajakan, kita masuk ke kalkulator pajak. Ya, di sini buat penghitung pajak yang dibutuhkan atau yang perlu dibayar ya, mungkin saya kurang paham. Penghasilan dipotong, gross gross up, penghasilan bruto, bisa kita input nilainya. PTKP bisa kita pilih PTKP, dan kode keamanan harus kita masukin ya, hitungan panduan, ada panduannya juga. Oke, mungkin nggak usah dibuka ya, terlalu lama. Dan ini sepertinya outputnya ada DPP, tarif, dan juga PPh 21. Gila, ini lengkap banget, bisa hitung pajak dari teman-teman yang perlu dibayar. Oke, di sini masuk ke bayar atau bayar pajak di M-Pajak ya. Apabila Anda sudah memiliki akun, silahkan login sebentar, sorry. Oke, karena ini sudah suruh masukin nick dan PWP dan saya belum, mungkin kita skip ya teman-teman. Dan tapi ini buat bayar pajak dari teman-teman sendiri ya. Karena di sini sudah memasukkan NPWP pribadi atau nick dan juga kata sandi. Berarti kata sandi ini perlu buat akun terlebih dahulu. Oke, kita back. Ada Evin. Silahkan isi data Anda. Oke, NPWP nick. Evin ini mungkin semacam elektronik pin atau gimana ya? Saya kurang paham. Sorry, bisa teman-teman koreksi ya. Evin sendiri ini saya kurang tahu. Tapi di sini masih sama seperti bayar pajak tadi, suruh menginput NPWP serta NIK pribadi teman-teman. Oke, lengkap banget ya. Bisa kita back. Dan yang terakhir ada fitur chat pajak atau live chat pajak. Kalau penggunaan pajak, pilih topik pertanyaan di bawah untuk mulai mengobrol. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih rancu dalam perpajakan, bisa mulai percakapan di sini ya. Saya belum ada pertanyaan atau tidak mau memulai percakapan, jadi mungkin saya cukupkan saja. Semua fitur sudah saya buka di aplikasinya, dan yang paling lengkap ada di websitenya. Saya nggak nyangka sampai ada gamenya seperti itu. Game pajak saya kurang paham. Oh gila, keren banget ya. Mungkin saya post. Sip, kita masuk ke sini. Oke, masuk kesimpulan. Identifikasi dan analisis sistemnya. Tujuan aplikasi M-Pajak itu mempermudah wajib pajak mengakses layanan pajak via HP. Karena tadi yang sudah teman-teman lihat ya, itu ada buat bayar pajak itu sendiri, dan juga fitur utama cek NPWP, validasi NIK NPWP, lokasi KPP terdekat, dan juga berita dan info pajak. Kelebihannya ada di praktis dan mudah diakses, update informasi cepat. Kekurangannya beberapa fitur masih terbatas, belum bisa lapor SPT penuh. Dan juga tadi ada error ya, dibuka peraturan, kalau teman-teman ingat itu ada error. Terus juga manfaatnya wajib pajak bisa lebih mudah cari info dan validasi data tanpa ke kantor pajak. Oke, mungkin saya cukupkan ya dari identifikasi analisis pajak ini. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.